Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Fikir dan Zikir. Kali ini saya akan membahas tentang sumber pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Dari mana sih sebenarnya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan? Bersumber dari mana pengetahuan yang kita dapatkan? Dari hasil membaca, atau dari hasil berpikir, atau dari hasil panca indera kita, melihat, mendengar, atau mencium? Dari mana sebenarnya sumber pengetahuan? Dalam era Renaissance, ada seorang filsuf yang bernama René Descartes. Dia memberikan ide dan gagasannya tentang dari mana pengetahuan itu bersumber yang kita dapatkan. Kata René Descartes, ilmu pengetahuan itu bersumber dari rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, rasional itu artinya dari kata rasio, yaitu akal. Nah, akal itu adalah sumber pengetahuan. Gitu. Kenapa kok akal itu menjadi sumber pengetahuan? Kenapa tidak panca indera, mata, telinga yang bisa mendengar, mata yang bisa melihat dan kemudian membaca buku, membaca berita, atau melihat aktivitas sosial setiap harinya? Kenapa harus rasional? Kata René Descartes, manusia itu dibekali ide bawaan yang bernama innate ideas. Innate ideas itu terdiri dari 3 ide bawaan. Yang pertama, bawaan akal, rasio. Yang kedua, bawaan ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Menurut René Descartes, setiap manusia itu memiliki keyakinan, pengetahuan tentang Tuhan. Jadi nggak ada manusia yang terlahir yang tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan atau yang tidak percaya tentang Tuhan. Meskipun yang kita ketahui saat ini ada orang yang ateis, ada orang yang agnostik, dan lain semacamnya. Tapi kata René Descartes, pada fitrahnya manusia lahir itu membawa ide bawaan pengetahuan tentang Tuhan. Artinya kalau dalam Islam ya, pada fitrahnya manusia itu ditakdirkan untuk bertauhid. Artinya mempercayai Tuhan atau entitas tak terbatas, infinity atau siapapun dia. Tapi manusia membawa pengetahuan dan keyakinan tentang adanya Sang Pencipta atau yang kita sebut Tuhan gitu. Lalu ide bawaan yang ketiga yaitu panca indera. Panca indera ini yang meliputi ruang dan waktu. Artinya meliputi materi. Materi itu adalah benda yang dapat kita indera, dapat kita sentuh, dapat kita genggam, dapat kita lihat. Itu adalah benda materi, ya. Nah, sedangkan rasio itu benda tidak materi. Nah, ada 3. Yang pertama tentang rasio, ide bawaan itu. Yang kedua pengetahuan tentang Tuhan, bawaan manusia. Yang ketiga panca indera. Panca indera. Itu semuanya sumber pengetahuan. Akan tetapi René Descartes hanya memilih rasio. Kenapa demikian? Karena bagi Descartes, panca indera itu adalah sumber pengetahuan yang bisa menipu. Dia nanti menganalogikan dengan the dream argument sama the evil demon argument. Contohnya begini, panca indera itu bisa menipu, ya. Mata kita melihat ketika berada di tengah lautan, seandainya kita berada di tengah lautan, kita melihat semakin jauh mata kita memandang, melihat ke depan, seakan-akan lautan air itu bentuknya melengkung. Padahal kan datar sama aja gitu. Itu. Artinya panca indera kita mengalami keterbatasan di situ. Contoh lagi, saat kita melihat matahari atau bintang lah ya. Bintang itu seakan-akan bentuknya kecil. Panca indera kita mencerna, melihat. Tapi ilmu rasio kita, akal kita
mengatakan bahwa mata bintang itu sebenarnya lebih besar bahkan dari manusia, bahkan dari bumi gitu kan. Bintang itu lebih besar. Nah, dari situlah argumen kenapa sumber panca indera itu tidak dijadikan sumber pengetahuan. Karena dia bisa menipu kita. Lalu kenapa tidak mengambil ide bawaan Tuhan yang maha sempurna? Nah, ini tidak bisa dijadikan sumber pengetahuan karena tidak bisa dijadikan kebenaran yang objektif. Pikiran manusia itu tidak bisa mengembangkan pengetahuannya tentang pengetahuan Tuhan atau ide tentang Tuhan. Ya terbatas untuk menjadikan ide bahwa Tuhan itu maha sempurna itu terbatas manusia. Nah, sedangkan rasio dijadikan sebagai sumber pengetahuan, akal dijadikan sebagai sumber pengetahuan karena menurutnya bagi René Descartes itu akal kita mampu membangun pengetahuan yang objektif dengan akal itu sendiri, dengan dirinya sendiri, tanpa bantuan apapun. Akal itu bisa menyusun argumen, menyusun logika, menyusun sistematika, dan semacamnya. Artinya bisa menyusun ilmu pengetahuan yang objektif. Itu. Rasional akal kita sebagai sumber pengetahuan. Alasannya itu saya sebutkan tadi. Lalu akal itu bagaimana prosesnya dia untuk menjadikan sebuah ilmu pengetahuan, sebuah informasi atau rasional itu menjadi sumber pengetahuan. Nah, akal sebagai sumber yang pertama, lalu metodenya dengan metode keraguan yang dikenal dengan metodik DAP. Artinya, keraguan ini adalah metode untuk mendapatkan pengetahuan yang objektif, yang benar. Sederhananya begini, kita harus meragukan segala sesuatu yang tidak benar-benar kita ketahui secara faktual. Kenapa harus meragukan? Ya karena kita belum mengetahui kebenaran itu secara hak, secara betul-betul benar gitu. Kita pertama harus meragukan dulu. Nah, dalam metode keraguan ini ada beberapa langkah, Ada 2 argumen dan ada 4 langkah dalam metodik DAP atau metode keraguan mendapatkan ilmu pengetahuan. Artinya kita harus selalu meragukan apapun dengan 2 argumen dan 4 langkah. 2 argumen itu yang pertama yang saya sampaikan sedikit di awal, argumen mimpi, the dream argument. Gini, kenapa harus meragukan? Karena kehidupan kita ini dengan peristiwa kita bermimpi saat tidur itu bisa dikatakan sama. Kalau kata René Descartes sama. Artinya saat kita bermimpi dikejar hewan buas, serigala, dikejar ular, dikejar macan, mungkin kita akan dimakan, seolah-olah kita itu berlari dan ngos-ngosan merasakan ketakutan itu, sama seperti kita tersadar. Nah, itu kondisi dalam mimpi, sama seperti kita tersadar saat ini. Nah, kondisi kita sadar saat ini, kita belum tahu, jangan-jangan kondisi kita saat ini nih, itu adalah sedang bermimpi. Kapan kita tahu? Nah, ketika kita tersadar. Kapan kita tersadar? Kita tidak tahu. Bisa jadi ketika saat kita mati, lalu dibangkitkan kembali, ibaratnya adalah kesadaran dari mimpi. Tapi René Descartes mengibaratkan itu. Kesadaran kita saat ini dengan mimpi itu sama saja. Seolah-olah terjadi dengan sesungguhnya. Itu yang pertama. Argumen yang pertama. Lalu argumen yang kedua adalah the evil demon argument. The evil demon argument bahwa setan itu bisa menipu. Setan itu bisa menipu kita. Seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, mata kita melihat
bintang di atas itu kecil. Itu kan. Tapi mata kita tertipu bahwa secara ilmu bintang itu lebih besar dari bumi. Gitu. Begitu juga kita menganggap pengetahuan, informasi yang datang dari orang lain, kita membaca berita di media sosial, kita membaca informasi dari tetangga kita sedang menggibah orang lain misalnya, seolah-olah itu benar, tapi bisa jadi itu salah, dan besar kemungkinan itu salah kata yang dekat. Karena apa? Karena ada faktor pengaruh setan itu bisa mempengaruhi kita. The evil demon argument. Nah, maka dari itu harus diragukan semuanya sebelum kita benar-benar tahu kebenarannya. Itu dua alasan dari metode keraguan. Lalu ada 4 langkah, ada 2 alasan dan 4 langkah. 4 langkah yang pertama, kita jangan pernah menerima apapun sebagai kebenaran yang tidak tahu dengan jelas akan kebenarannya sehingga menghilangkan semua dasar keraguan. Kalau kita tidak benar-benar tahu nih dari sebuah informasi misalnya atau dari sebuah ilmu, ya kita menghilangkan keyakinan atau anggapan benar terhadap informasi itu atau terhadap ilmu itu. Sebelum kita betul-betul menemukan kebenarannya. Langkah pertama, jangan pernah menerima apapun sebagai kebenaran yang tidak tahu dengan jelas kebenarannya. Lalu langkah yang kedua, kita membagi tiap-tiap bagian, tiap-tiap kesulitan. Misal kita membedah informasi atau ilmu. Kita bedah tiap-tiap bagian itu. Ada sumber, ada informasi, ada isi informasi, ada orang yang menyampaikan, ada substansi dari pesan yang disampaikan, dari ilmu yang dipelajari. Nah, kita membagi tiap-tiap kesulitan itu agar memudahkan kita menemukan kebenaran-kebenaran di balik itu. Itu langkah kedua. Lalu langkah ketiga, yaitu dengan logika. Kita mengarahkan cara berpikir kita sedemikian rupa sehingga teratur dan mengarahkan cara berpikir kita itu menuju pada kebenaran. Kalau dalam logika sederhananya premis-premis gitu ya. Premis, contohnya, saya ulangi lagi contohnya dalam logika sederhana. Semua manusia pasti mati. Saya manusia, maka saya pasti mati. Ya, seperti itu kan alur berpikir, sistematika berpikir. Kita harus mengarahkan pikiran kita sedemikian rupa agar kita sampai pada kebenaran yang dimaksud. Itu sederhananya logika seperti itu. Lalu langkah yang keempat, membuat perhitungan yang lengkap dan tinjauan yang menyeluruh. Membuat perhitungan yang lengkap dan tinjauan yang menyeluruh. Artinya kita harus holistik melihat informasi, melihat sebuah ilmu, atau melihat sebuah peristiwa. Kita harus menyeluruh. Jangan hanya sebagian, sepotong, dan sepotong-sepotong saja. Itulah metode sumber pengetahuan adalah rasio kita, ya. Metode pengetahuannya, metodenya apa? Metode keraguan. Kita meragukan semuanya. Dengan keraguan itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, lalu jika sebuah pertanyaan berhasil dijawab, sebuah keraguan berhasil dijawab, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika jawaban itu benar, akan menguatkan keilmuan itu sendiri. Tapi, jika keraguan itu gagal dijawab, atau pertanyaan itu gagal dijawab, setelah mengajukan pertanyaan, maka berarti informasi, ilmu yang kita anggap benar sebelumnya itu runtuh kebenarannya atau gagal membangun kebenarannya. Ya, seperti itu saja. Sederhananya seperti itu aja. Itulah metode cara mendapatkan ilmu, metode keraguan, metode
Lalu setelah kita tahu sumber ilmu, metodenya ilmu seperti apa, metode keraguan, verifikasi ini penting, verifikasi keilmuan. Ilmu yang kita dapatkan, kita tahu dari mana memastikan kebenarannya. Nah, di sini saya menuliskan ada dua poin besar tentang silogisme. Yang pertama silogisme, yang kedua deduksi dan induksi. Nah, silogisme saya bagi 3 tahapan. Yang pertama tahap pengertian, yang kedua tahap pernyataan, dan yang ketiga tahap penalaran. Dari silogisme ada 3 tahapan. Tahapan pertama pengertian. Tahap pengertian itu ada 10 kategori. Yang kategori pertama substansi. Substansi itu adalah isi yang terkandung atau makna yang terkandung dalam sebuah ilmu, dalam sebuah informasi, dalam sebuah pengetahuan, itu substansi. Kemudian kuantitas. Kuantitas itu ya jumlah banyak yang bisa terhitung, itu kan kuantitas. Kualifikasi. Kualifikasi itu kualitas. Kemampuan, ya kualitas itu. Ada kuantitas, ada kuantitas, ada kualitas. Lalu relasi, lokasi, waktu, posisi, kondisi aktif, dan kondisi pasif. Artinya 10 kategori ini untuk kita menelaah sebuah ilmu, sebuah informasi, itu penting, 10 kategori. Lalu yang kedua, tahap yang kedua itu tahap pernyataan. Tahap pernyataan setidaknya ada memuat 5 kriteria. Spesies itu spesies, genus, diferensia, propium, accidentia. Spesies itu ya jenis, genus ya jenis juga gitu. Diferensia, propium, accidentia. Itu tahap penalaran. Lalu tahap yang ketiga, yang kedua tahap pernyataan. Lalu yang ketiga tahap penalaran. Penalaran ini adalah proses pengambilan kesimpulan. Ketika 2 tahap sebelumnya sudah terkumpul, tahap pengertian, pernyataan, lalu bisa kita membuat penalaran yang logis. Dari verifikasi ini, poin yang kedua yaitu cara berpikir induktif atau deduktif. Kalau deduktif itu pengambilan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus, sedangkan induksi atau induktif itu dari yang khusus kepada yang umum. Itu saja. Jadi saya ada pertanyaan, Pak? Nggak ada. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Syahbul Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.